Anda kembali menyaksikan iNews Jabar dan kita lanjutkan perbincangan pagi hari ini. Saya ingin ke Pak Daniar dulu kalau begitu ya. Tadi kan sudah disebutkan tantangan sebelum kita membahas tantangan ke Pak Aun. Pak Daniar, apa yang dilakukan ya? Tadi kan sudah dijabarkan memang ada pendidikan, ada pendampingan dan juga penyadaran begitu ya. Apa yang dilakukan dari KUA untuk menghadapi tantangan-tantangan yang nanti akan diceritakan oleh Pak Aun ini? Siap. Tentunya tantangan ini berbagai hal, berbagai macam ya. Tapi kaca kunci dari keberhasilan ini adalah kemauan dari transformasi. Nah, jadi koperasi bila memang dari awalnya sudah ingin ada transformasi, tentunya bagaimanapun dia ada tujuan untuk memberikan pelayanan yang baru kepada anggota, itu akan mudah. Tapi bila dalam secara internal koperasinya juga dia tidak mau untuk bertransformasi, ya, tidak mau melakukan proses digitalisasi, sekuat apapun kita menggoncang dari luar, kita dorong seperti apapun, mereka tetap tidak mau. Nah, kita selain KPBS juga kita melakukan digitalisasi koperasi untuk 200 koperasi simpan pinjam se-Jawa Barat, Kang. Dan tidak semua koperasi ternyata sukses. Karena apa? Karena bila digitalisasi itu dilaksanakan, tentunya harus all out. Ya. Ada juga koperasi yang memang menjalankannya ketika mereka menerima sebuah platform digital itu, dia tidak dilakukan secara terus-menerus, tidak diupdate, kemudian juga tidak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga aplikasi itu secara keseluruhan tidak bisa digunakan secara baik. Nah, jadi sekali lagi ini dilihat dari goodwill-nya dari para pengurus dan pengawas secara internal koperasinya sendiri. Karena kata kunci dari digitalisasi koperasi adalah proses edukasi. Kalau proses edukasi itu berhasil, transformasi itu berhasil, kalau memang ada goodwill, itu akan menciptakan good corporate governance gitu ya. Jadi tata kelola yang baik dari efisiensi, kemudian akuntabilitas, transparansibilitas gitu. Dan mungkin bagi koperasi-koperasi yang belum mau digitalisasi, bisa jadi mungkin ada hal-hal yang disembunyikan gitu ya. Karena tentunya itu rumah tangga mereka sendiri gitu. Nah, kalau KPBS ini mereka memperlihatkan bahwa akuntabilitas merupakan bagian dari pelayanan pada anggota, sehingga dia mau untuk merubah diri, bertransformasi, memberikan mengedukasi anggotanya untuk menjadi digital. Sedangkan ada juga beberapa koperasi yang secara goodwill-nya tidak ada, sehingga ketika kita dorong untuk digitalisasi, mereka malah terhambat, tidak baik. Artinya juga tantangannya bagaimana membangun kepercayaan kepada anggota, begitu ya, salah satunya begitu. Nah, kita ke Pak Aun. Pak Aun bisa dijelaskan tadi kan terkait dengan tantangannya satu dari SDM, begitu ya. Kedua juga ternyata sudah disebutkan sama Pak Daniel terkait kepercayaan anggota, begitu ya. Karena kan hubungannya juga dengan keterbukaan ya nantinya ya, ketika sudah digital akan segala sesuatu informasi terbuka. Nah, bisa diceritakan bagaimana prosesnya di KPBS? Ya kembali lagi, kami merasa ditantang waktu itu disarankan oleh pihak diajak digitalisasi oleh Dinas KUK ini gitu kan. Betul, konsekuensinya kan kita transparan ya, terbuka, baik terhadap para anggota kita maupun kepada pihak lain. Kan yang namanya sudah di cloud itu kan berarti udah bisa orang bisa ngebaca data kita. Buat kami nggak ada masalah, karena koperasi itu milik masyarakat, nggak ada yang diumpetin. Jadi kan gitu, jadi sudah aja. Nah, cuman mungkin tantangan yang lain, kalau buat kami yang jadi tantangan itu kan memang ini bicara masalah digitalisasi itu kan tidak mudah investasi, tidak murah, tidak murah. Nah, ini juga kami harus menyisihkan anggaran ini juga untuk pengembangan, karena harus update terus, namanya digital itu kan nggak bisa. Nah, alhamdulillah bimbingan dari dinas baik kabupaten, provinsi maupun pusat, ya kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain, bahkan kami punya kerjasama dengan pihak luar negeri untuk bahwa update digital kami itu juga kita kembangkan terus gitu kan. Jadi yang bisa, karena ya sekali lagi digital itu tidak bisa diam sampai di sini gitu kan. Tadi SDM itu kan bukan bicara SDM peternaknya saja, operatornya, ahli IT-nya, segala macam juga kan terus harus diupdate ilmunya dan lain sebagainya gitu. Jadi saya kira alhamdulillah KPBS mungkin koperasi susu satu-satunya di Indonesia yang sudah digitalisasi secara total. Wah, luar biasa. Itu kalau ngomongin salah satu produk susunya begitu ya. Tapi ternyata diversifikasi produk dari KPBS Pengalengan bukan hanya susu ternyata saat ini ya. Gini, gimana? KPBS ini sekarang sudah jadi holding ya. Jadi
KPBS itu sudah punya beberapa perusahaan. Nah, salah satunya kita simpan pinjam itu 25 tahun yang lalu sudah dipisahkan jadi BPR. Nah, itu BPR itu manajemen tersendiri yang otomatis BPR itu didampingi oleh OJK. Nah, kami pengurus hanya mengawasi dari sisi manajemen itu untuk bagaimana pelayanan kepada anggota dan harus menguntungkan secara bisnis perusahaan, itu BPR-nya. Nah, terus juga kita punya produk susu turunan, yaitu susu murni dibuat yogurt, susu pasteurisasi, keju, itu juga sama pakai manajemen tersendiri, perusahaan tersendiri yang kepemilikan sahamnya punya KPBS. Terakhir kami punya rumah sakit. Rumah sakit umum daerah yang ada di Pangalengan. Yang selama ini orang Pangalengan dan sekitarnya termasuk anggota KPBS berobat itu paling dekat ke Soreang. Kalau berawat inap operasi hanya dokter umum saja yang ada di Pangalengan. Kurang lebih 30-40 km. Nah, sekarang alhamdulillah kami sudah bisa melayani baik untuk anggota KPBS yang gratis sudah dibayar oleh KPBS, tapi kalau untuk masyarakat Pangalengan tidak perlu jauh-jauh ke Soreang atau ke Bale Endah, apalagi ke Bandung. Di Pangalengan bisa dilayani rawat inap, baik itu operasi sesar, melahirkan dan lain-lain, itu sudah lengkap. Sudah ada 16 dokter spesialis yang melayani di Pangalengan. Bukan hanya menyejahterakan anggota, tapi juga ternyata masyarakat melayani sekitar, masyarakat ya. Pangalengan, bahkan Kabupaten Garut. Mungkin Kang Agung pernah dengar Ranca Buaya. Itu kan Kabupaten Garut, itu berobatnya kalau rawat inap ke Pangalengan, karena lebih dekat. Kalau ke Garut, kota Garut kan lebih jauh. Lebih jauh ya. Gitu. Luar biasa. Ini salah satu bukti kesuksesan dari digitalisasi tadi begitu ya, Pak Daniar gitu. Nah, Pak Daniar, ini kan untuk proses pendidikan, pendampingan tadi, penyadaran ini melibatkan juga pihak eksternal begitu, mungkin swasta dan lainnya? Tentu, Kang. Kalau untuk pembuatan platform digitalnya tentunya kita menggandeng pihak swasta. Tapi kemudian untuk pengembangan membuat kajian dulu, kemudian membuat sebuah kebijakan, biasanya kita berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Karena jangan sampai kebijakan-kebijakan itu salah dalam proses pembuatannya sampai dengan implementasinya. Nah, yang menarik untuk KPBS sendiri kasusnya adalah bahwa memang ini sangat relevan dengan koperasi modern. Koperasi modern ini salah satu cirinya yaitu pertama dia memiliki digitalisasi, ya. Kemudian juga dia memiliki bisnis dari hulu sampai hilir, tadi macam-macam. Kan kita juga mungkin agak keanehan ya, kalau udah ngurusin peternak ngapain, udah ngurusin binatang aja, ternyata bisa ngurusin orang juga. Manusia juga ya. Itu salah satunya diversifikasi usaha, dan semua bisnis-bisnisnya itu terintegrasi dengan sistem yang sama, Kang. Jadi kita bisa tahu nih orang ini anggota koperasi atau bukan, dan sebagainya itu dengan sistem yang sudah mereka buat. Ini tentunya menarik sih kalau kita lebih jauh membahas terkait dengan diversifikasi produk dari koperasi yang lain. Ini KPBS sudah mencontohkan, ya, salah satunya rumah sakit untuk manusia, begitu ya. Nanti kita akan bahas lagi terkait dengan diversifikasi produk tersebut, namun kita harus kembali jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.